walaupun ibadah di rumah, tetap semangat ya. Kakak mau ngajak adik-adik bangkit berdiri. Kita bernyanyi, kita angkat pujian, Laskar Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami, sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Adik-adik, masih semangat kan? Kita bernyanyi lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang cintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu Adik-adik, dihafal ya 10 firman Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan pikiran kita dan hati kita. Sekarang kita bernyanyi, ku menang, ku menang. Atas segala setan
hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat pagi ini di mana Tuhan bangunkan kami dari tidur dan kami boleh mengikuti ibadah pagi ini dengan sehat dan boleh kami memuji memuliakan nama Tuhan walaupun lewat streaming, tetapi berkat Tuhan tetap mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sucikan dan kuduskan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Tetap senyum, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, Kakak Roma pagi hari ini akan membawakan firman Tuhan yang terdapat pada Amsal 1 ayat 8. Amsal ada di perjanjian lama. Kakak akan membacakan firman ini dan adik-adik menyimak dan mendengarkan di rumah masing-masing dan membuka Alkitabnya ya. Ya, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, firman Tuhan pada hari ini terdapat di Amsal 1 ayat 8 yang perikopnya, jadilah anak yang patuh. Kitab Amsal ya adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik ya. Nah, ajaran-ajaran itu disampaikan dalam bentuk petuah, peribahasa, dan pepatah ya. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kitab Amsal bukan menceritakan tentang hubungan Allah saja dengan manusia yang dituliskan, tetapi ada juga hubungan antara orang tua dengan anak, yaitu bagaimana orang tua dapat mendidik anaknya dan anak mendengarkan perkataan orang tuanya. Ya, terdapat Amsal 1 sampai 9. Anak yang berbakti kepada orang tua akan mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Ya, adik-adik, apalagi kalau anak itu berhasil dalam melaksanakan apa yang diinginkan orang tuanya. Didikan yang diajarkan oleh orang tuanya haruslah diperhatikan oleh si anak agar kelak dia berjalan dengan pertolongan dan tuntunan dari Tuhan ya. Tuhan akan memberikan hikmat kepada anak-anak ya adik-adik yang mentaati orang tuanya, karena orang tua adalah wakil Allah ya. Nah, kalau seorang anak menghormati dan bila anak-anak menghormati dan mematuhi segala perintah orang tuanya, maka ia sendiri sudah mematuhi apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Bila dia menghormati orang tua, berarti dia menghormati Tuhan juga di dalam hidupnya. Oleh karena itu, berikanlah yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Ketika perintah dan ajaran dari orang tua diindahkan, maka itu akan menuntun kepada jalan kebenaran. Karena Tuhan Yesus senantiasa memelihara segenap manusia ketika dia mengindahkan perintah Tuhan. Nah, adik, kakak akan menceritakan cerita pendek tentang anak yang patuh ya. Nah, suatu ketika
ada anak bernama Billy, dia sedang bermain ya di belakang halamannya ya. Dia senang sekali mengejar kupu-kupu ya di dekat pepohonan yang rindang. Suatu ketika si Billy tidak tahu kalau ada seekor ular besar dan panjang sedang mengintai dia ya adik-adik. Nah, terus untunglah ada ayahnya Billy yang melihat si Billy yang sedang asik bermain ya. Nah, tiba-tiba ayahnya melihat seekor ular. Berarti ayahnya melihat kalau anaknya sedang terancam bahaya. Tiba-tiba ayahnya langsung berseru kepada Billy, "Billy, merangkaklah berlahan-lahan," katanya begitu. Nah, si Billy langsung merangkak dan berlahan. Terus tiba-tiba langsung ayah memanggil lagi, "Billy, berdirilah dan larilah sekencangmu kepada ayah." Billy dan melakukan itu, dia berlari sekencang-kencangnya dan menghamburkan dirinya ke pelukan ayahnya. Benar adik-adik, tiba-tiba seekor ular itu kepalanya menjulur ke bawah, tetapi Billy sudah tertangkap ayahnya dan Billy akhirnya selamat. Nah, coba kalau Billy-nya tidak mendengar perkataan ayahnya, dia cuek aja, pasti Billy akan celaka dan digigit ular tersebut ya. Nah, itulah adik-adik dimana kita harus mendengar dan patuh kepada orang tua ya. Karena kalau kita patuh kepada orang tua, itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita ya. Contohnya lagi, kalau misalnya papa mamanya, "Ayo bangun, mandi supaya berangkat sekolahnya tidak terlambat," ya. Itu adalah perintah dan kita harus mendengarkannya ya. "Ayo jangan terlalu banyak main game, nanti mata dan otaknya rusak," kata ayahnya gitu. Kalau kita mendengarkan, mata dan otak kita akan selalu sehat ya. Nah, itulah adik-adik, kita harus mematuhi orang tua kita. Kalau kita mematuhi orang tua kita, berarti kita mematuhi Tuhan juga ya. Nah, kalau kita menghormati orang tua, kita berarti menghormati Tuhan juga. Karena kedua orang tua kita adalah, kata Amsal 1-9 tadi, adalah wakil dari Allah ya. Demikianlah firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi pedoman hidup kami, dan kami Tuhan menjadi anak-anak yang patuh kepada kedua orang tua kami. Berarti kami juga patuh kepada Tuhan kami. Bapa yang baik, jadikan kami anak-anak yang baik dan dengar-dengaran dan menghormati kedua orang tua kami. Karena kalau kami dengar-dengaran, patuh dan menghormati kedua orang tua kami, itu akan mendatangkan kebaikan ke dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau buat kreativitas sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu hadiah untuk ibu. Nah, nanti kita mau buat hiasan atau gantungan. Adik-adik bisa tempel di dinding atau di meja belajar adik-adik. Nah, di sini bahan-bahannya ada kertas APS, ada gunting, pulpen, dan yang terakhir ada spidol warna-warni atau pensil warna-warni. Karena di sini kita pakai gunting, jadi adik-adik harus hati-hati ya. Kalau bisa adik-adik minta tolong sama mama atau papa. Nah, yang pertama, kertas APS ini kita bagi jadi 4. Pertama lipat 2 kayak gini, terus lipat lagi.
Nah, jadi kita cuma pakai segini aja nanti. Nah, ini yang udah jadinya. Kalau udah jadi kayak gini, adik-adik lipat kertasnya seperti ini. Dilipat 2. Kalau udah dilipat 2, nanti dilipat 2 lagi. Lipatnya gini ya. Nah, setelah itu dilipat 2 lagi. Nah, setelah itu kalau sudah, nanti adik-adik buka, dibuka dulu. Nah, di sini kertas yang paling pertama ini kita lengketin, kita lipat ke dalam. Jadi sebentar lipat lagi sekali lagi. Nah, baru di sini nanti adik-adik lipatnya seperti ini. Bagian atasnya disatukan. Biar nanti dia jadi gini. Jadi kayak zigzag. Nah, kalau udah kayak gini, adik-adik lipat 2 lagi. Jadi kayak gini. Nah, di sini di bagian yang terlipat ini kan ini ada 2 nih ya. Ada yang kalau kita lipat 2 gini, ada yang nempel, ada yang enggak. Nah, kita gambar setengah lingkaran. Setengah hati maksudnya. Nah, kalau udah gini, ini kan setengah hati. Tapi adik-adik gini gambarnya ya. Nih di bagian sininya yang jadi titik tengahnya. Nah, terus usahakan gambar yang sebelah sininya itu adik-adik gambar yang atas sama yang bawahnya aja, yang tengahnya gak usah sampai melengkung seperti ini. Baru nanti digunting. Nah, pas kalian gunting bagian ini sama ininya aja, atas sama bawah. Bagian sininya jangan digunting ya, soalnya kalau nanti digunting dia gak akan nyatu, nanti dia jadinya terpisah. Kalau udah digunting hasilnya kayak gini. Tadi kan kakak bilang guntingnya yang di bagian itunya jangan digunting, biar nanti dia bisa nyatu kayak gini. Kalau udah seperti yang kakak bilang tadi, adik-adik tulis hal-hal apa aja yang kira-kira yang membuat hati mama atau papa kita bahagia. Nah, di sini kakak udah ada contohnya ya. Nanti terserah mau diwarnain atau kalian kreasiin sendiri. Nah, kalau udah nanti kalian boleh tempel di dinding kamar atau di meja belajar. Ini untuk kelas kecil. Untuk kelas besar dan kelas remaja, kakak sudah siapkan teka-teki silang. Nanti di sebelah kiri itu ada kotak-kotaknya dan sebelah kanannya ada pertanyaannya. Jadi kalian nanti harus jawab pertanyaan dengan benar ya. Kalau udah, nanti kalian kirim jawaban kalian di grup sekolah minggu. Selamat mengerjakan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat tangan kita. Hubedeon bagi harajao ni naibata. Amin. Kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan,
sudah memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saatnya kita berdoa untuk persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah di mana kami bisa memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya persembahan ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terlebih kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan Tuhan, setiap tangan anak-anak Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik. Tuhan Engkau berkati, dan juga untuk setiap anak Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka sukacita, memberikan kerajinan yang lebih lagi untuk melayani Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, persembahan kami ini juga semakin mempermuliakan nama Tuhan. Sekarang kita berdoa bersama-sama, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.